Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Semangat hari ini? Semangat. Oke, saya lihat anak-anak hari ini sudah sebelumnya manis-manis ya. Tentu sudah sarapan semua? Alhamdulillah. Oke, sebelum masuk pembelajaran hari ini anak, saya sedikit memberikan motivasi terkait dengan hidup ini. Ya. Hidup harus semangat. Karena apa? Kunci utama adalah semangat. Kalau kita tidak memiliki semangat itu, maka akan susah sekali. Contoh saja, kita lihat saudara kita yang sakit di rumah sakit. Untuk senyum aja sulit. Kenapa? Karena semangatnya tidak ada. Karena dia menahan sakit. Maka dari itu hidup harus semangat. Kita tengok sedikit sejarah perjuangan kita Indonesia ketika melawan penjajah. Ada mana saja negara yang menjajah Indonesia? Ada Jepang, ada Inggris dan lain sebagainya. Ya, apa senjata mereka? Senjata yang berada apa? Dalam tembak, brand, bom, senapan, api, ya, dan lain sebagainya. Tetapi Indonesia ini apa? Hanya bangun, ya. Dan bermodalkan apa? Semangat Allahu Akbar, la ilaha illallah, maju. Alhamdulillah. Dengan kita semangat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka Indonesia itu merdeka. Maka hari ini kalau belajar semangat, kita harus semangat. Kalau nggak semangat, kita tidak bisa masuk di pintar kita atau otak kita, materi yang disampaikan. Siapa? Ya, tidak bermanfaat. Karena itu saya sarankan anak-anak hidup harus semangat. Ya. Oke, selanjutnya sebelum belajar, biar nanti ilmu saya sudah dapat dengan baik, maka kita melakukan doa. Doanya siapa? Oke, silakan dipimpin berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya anak-anak saya absen dulu ya. Absen dulu. Nanti yang saya absen berdiri, kemudian ucapkan hadir dan warna kesukaan ya. Yang pertama Al-Najib. Hadir. Warna kesukaan saya hitam. Oke, warnanya hitam sekali. Kemudian Aura Salsabila. Alhamdulillah. Kemudian Asraf Dani. Kemudian ada Fatimah. Ya. Kemudian ada Lutfian Hanafi. Kenapa warna ungu? Kemudian ada Muhammad Fahmi. Hadir. Warna kesukaan pink. Oke. Kemudian ada Rayman. Hadir. Hasbullah. Warna kesukaan Abdul ya. Oke, saya rasa hadir semuanya anak. Oke. Selanjutnya anak, mari kita sebagai bentuk menghargai jasa para pahlawan kita ya, dan memenang negara kita. Negara kita apa namanya? Indonesia. Ya. Maka kita menyanyikan lagu nasional. Lagunya apa? Garuda Pancasila. Oke, anak-anak sekarang berdiri dan nyanyi bersama. Ya. 3, 2, 1. Proklamasi, sedia berkobar.
bagi bangsaku. Jadi maju, maju. Kita harus maju di dalam melakukan segala sesuatu yang harus punya semangat. Jika apa? Pantang mundur, maju terus pantang mundur. Walaupun kalah juara 3, nggak masalah. Besok ada kejuaraan, ikut lagi. Seperti itu. Harus maju. Nggak boleh buat juara 3. Nggak mau lah juara lagi. Nggak boleh. Namanya prestasi. Ya. Kita pelajari kenapa kalah. Kenapa kok belum bisa jadi number 1. Pelajari, koreksi. Sehingga nanti kedepannya bisa jadi number 1. Lebih. Paham anak? Oke, selanjutnya anak-anak bisa berdiri. Kita pastikan dulu semangatnya sebelum belajar. Anak-anak semangat ya. Berdiri. Oke, sekarang anak-anak berhadapan dengan temannya ya. Kemudian sampaikan motivasi. Contoh, kamu harus semangat belajar. Kamu juga, gitu ya. Oke? Ya. Saya lawan. Saya juga lawan. Oke, ya. Silakan berhadapan. Langsung saya itu pastikan langsung melakukan saling motivasi. Siap? 3, 2, 1. Oke, tangan dulu. Itu maksudnya apa? Ya anak-anak itu harus berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Harus saling memberi motivasi. Kamu nggak boleh menyerah, kamu juga, ya. Saya yang juara 1 di sini, kok saya nggak bakal dengan kamu. Sehingga apa? Anak-anak yang sadar itu menaikkan grade semangat Anda untuk meraih sesuatu lagi. Dan yang Anda sadar, Anda bisa naik ke puncak semuanya. Gitu. Tahu-tahu, kamu bisa sampai di puncak lagi, ya? Kamu juga, nggak sadar ya. Nah, tapi kalau putus asa, ya, tidak apa wajahnya naik, ya, itu namanya putus asa. Boleh kita sih, jadi jangan mau kalah dengan yang lain. Saya yang hebat, saya lebih hebat. Itu untuk ngomong. Paham ya, anak-anak? Oke, selanjutnya saya mau bertanya. Pelajaran minggu lalu apa ya? Kira-kira? Bahasa apa? Anak-anak itu wajib diterima bahwa malaikat itu ciptaan Allah. Tugas masing-masing. Malaikat juga apa tugasnya? Menjaga itu. Malaikat Malik. Anak mau surga ke neraka? Surga. Nah, sekarang anak-anak dalam pagi hari ini atau hari ini kita akan belajar terkait dengan materi apa anak? Islam. Yang pertama pengertiannya. Apa itu kata pengertian daripada ilmu Islam? Yaitu berasal dari kata apa? Akada. Yang artinya apa? Ini dan pengertian. Kemudian di dalam konteks Islam, akidah adalah pokok ajaran yang harus diakui dengan sepenuh hati. Jadi nggak boleh kita itu apa namanya? Ragu-ragu, nggak boleh. Berarti keimanannya kurang tinggi, ya. Yakin betul nih. Jadi harus yakin bahwa semuanya itu ciptaan Allah, ya. Kalau sudah ada hadisnya, dalilnya, kita harus yakin. Ya, ada dasarnya. Kemudian yang ketiga, akidah merupakan apa? Landasan utama, ya. Membentuk pandangan hidup dan cara apa? Wilayah seseorang. Itu kalau kita nggak ada akidah, gimana? Tata cara sholat gimana? Tata bergaul akidahnya bagaimana? Sikapnya bagaimana? Makan pakai tangan atau pakai kaki? Kalau nggak ada akidah kan bingung kan? Ya, maka ada hadis yang menjelaskan terkait dengan aturan Islam untuk menguatkan. Kalau nggak ada hadis, itu sih. Tetapi kayak di Al-Quran itu kan tentangnya cuma sholat.
walaupun itu bagus, walaupun itu ngetren, walaupun itu apa ya namanya mendunia. Contoh kayak pakai, walaupun itu pakainya artis, tapi kita orang Islam punya filter, punya apa? Sambungan, ya sesuai tidak dengan syariat Islam. Kalau tidak, no. Walaupun itu baik dan terkenal mendunia, tapi kalau sesuai syariat Islam, yes, kita paham mana? Kemudian apa? Menjaga kehormatisasian sosial. Akidah yang benar menjaga hubungan umat Islam dengan Allah dan sesama manusia. Maksudnya bagaimana? Contoh pakaian tadi. Najib, main rumahnya baik. Apa pakaian? Nah, jadi tidak akidah, tidak mempunyai sikap, tidak memiliki moral. Nah, kemudian juga begitu waktu kita sholat kepada Allah, kita pakai apa-apa, gimana? Ya, tentunya tidak baik. Maka dari itu kita harus menjaga dari akidah kita kepada manusia, kepada Allah. Selanjutnya adalah apa? Elemen-elemen akidah. Akidah Islam terdiri dari 6 elemen utama yang harus diyakini oleh setiap muslim. Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Ingat, kalau Allah tidak bisa kita lihat saat ini, yakinlah bahwa Allah itu hak. Buktinya gimana? Meyakini itu. Kita bisa melihat ciptaan Allah, ya. Ada gunung, ada udara, ada laut, ada manusia, ada binatang, buah-buahan. Itu siapa yang menciptakan? Allah. Aja bisa menumbuhkan tumbuhan? Tidak bisa. Ya. Tumbuhan aja tidak bisa, apalagi membuahkan, ya. Apalagi memberi rasa. Banyak, ya. Terus memberi daun, memberi bunga, banyak sekali. Membuat akarnya jadi kuat. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua ada iman kepada malaikat. Ya, ingat anak di pundak kanan kita ada malaikat yang menjaga kita. Siapa itu? Raqib dan Atid. Mencatat semua perbuatan, baik itu berupa kebaikan maupun berupa keburukan. Yang hidup tidak gampang. Kita nanti akan dimintai pertanggungjawab. Sudah tercatat semuanya. Oh, si Najib ini sudah bandel, ya, contoh, ya. Oh, Asbullah ini rajin sholat. Fatimah sering terlambat. Tercatat semua, ya. Jangan dikira nggak ada catatan. Tercatat semua di kitabnya Allah. Apa namanya? Mahfuz. Oke, selanjutnya iman pada kitab Allah, ya. Allah menurunkan wahyu Al-Qur'an melalui siapa? Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Itulah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu juga membenarkan kitab-kitab yang lain atau yang sebelumnya. Seperti apa? Injil, Taurat, Zabur, ya, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya iman pada Rasul, ya. Rasulnya kita yakini ada berapa anak? 25. Padahal itu banyak sekali, ya. Rasul-rasul banyak sekali. Nah, ini pernah nggak? Itu namanya Nabi Injil. Nah, ya, ada tentang Injil. Nah, kemudian iman pada hari kiamat. Hari kiamat pasti datang. Yang dibilang kapan, di mana, siang malam, jam berapa, kita nggak ada yang tahu. Ya, maka dari itu kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut hari yang sangat luar biasa, yaitu kiamat. Artinya apa? Hari hancurnya dunia dan seterusnya. Masuk kita ini mati semua, ya. Gunung hancur, laut mau keluar, bumi menguap semua, isinya keluar semua. Itulah kiamat. Kemudian iman pada takdir. Ya, takdir Allah juga sedang menuliskannya, ya. Nanti malam ini menjadi apa sudah. Fatimah menjadi apa? Kita tertulis. Nasrullah menjadi apa? Nanti hari depan siapa? Najib bikin dan Najib. Itu semuanya sudah. Tetapi walaupun begitu anak kita tetap dianjurkan untuk berusaha. Ya. Walaupun sudah tertuliskan. Paham ya, anak? Kalau nggak berusaha gimana? Ya manusia nggak akan apa-apain. Saya jadi takdirkan seperti ini. Nah, ya. Makanya di Islam itu yang dibacakan adalah usaha. Oke, berikutnya
tidak ada yang menyamai. Ya, baik itu apa namanya berupa kekuasaannya, ya, kemudian berupa ciptaannya, tidak ada yang bisa menyamai. Itulah Allah Zat yang maha kuasa, yang menguasai alam semesta seisinya dan menciptakan segala bentuk makhluk ini. Ya. Kemudian ada apa? Tauhid, yaitu meyakini bahwa ini Allah yang berarti sembah. La ilaha illallah. Muhammad Rasul. Tidak Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian berikutnya itu dalilnya ada di surat Al-Ikhlas, ayat surat Al-Ikhlas ya. Itu. Ya, satu empat. Katakanlah dialah Allah yang maha. Kemudian asalnya seperti mana? Dari baca Tauhid Rububiyah. Allah sebagai pencipta dan pengatur alam. Tauhid Rububiyah yaitu mengenal Allah semata. Selanjutnya iman kepada malaikat, yaitu apa? Yang bahwa Allah itu pencipta malaikat sebagai makhluk yang tidak tampak oleh manusia adalah malaikat. Coba kalau malaikat itu bisa nampak kemana? Bisa nampak nggak malaikat? Bisa. Malaikat Jibril pernah menampakkan diri dalam bentuk manusia yang sempurna? Pernah. Dia nama siapa? Nabi Muhammad. Oke, dan malaikat itu tugasnya adalah menjalankan perintah Allah. Maaf ya, terkait dengan malaikat. Tidak ada yang benar. Tugasnya mencabut nyawa, ya sudah mencabut nyawa dong. Gak boleh dari rezeki. Gak boleh. Ini tidak ada malaikat itu. Samina wala terhadap perintah Allah. Ya, tidak ada yang manusia. Samina wala terhadap. Contohnya malaikat Jibril, yaitu apa? Tugasnya menyampaikan apa? Wahyu, ya. Mikael lagi Rizki, Israfil Daniel Sakarawa. Nah, nggak boleh Israfil itu minta ganti atau gantian dengan malaikatnya apa? Mikael. Boleh. Karena menjalankan perintahnya dari Allah SWT. Kemudian dalilnya yaitu surat Al-Baqarah, ya. Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya dan demikian pula orang-orang yang beriman. Selanjutnya ada iman pada Allah, ya. Itu. Allah ada apa itu? Atur. Yaitu kitab yang berhak. Ada tahu? Kitab Nabi Musa. Kemudian Injil kitabnya Nabi Isa. Sabut. Dan dimasuk kitab Nabi Ibrahim. Oke. Artinya anak ada iman kepada Rasul. Artinya apa? Ini bahwa utus Rasul-Rasulnya untuk menyampaikan wahyu dan petunjuknya kepada umat manusia. Jadi Rasul itu memiliki tugas bagaimana menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kalau Muhammad menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Ya, beda dengan Rasul umat yang lain. Kalau umat yang lain itu khusus untuk umatnya saat itu. Nabi Nuh, khusus untuk umatnya Nabi Nuh saat itu. Nabi Musa kita sama khusus. Tapi kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Siapa? Menyampaikan rahmatan lil alamin. Ya. Jumlah Rasul ada berapa anak? 25 ya. Disebutkan dalam masyarakat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul terakhir. Tidak ada Rasul lagi. Kalau ada nanti yang mengaku saya ini Rasul lagi, gitu ya. Yang saya percaya itu ya. Tidak ada sudah dituliskan dalam Al-Quran ya bahwa Rasulullah Muhammad adalah sebagai Nabi terakhir. Selanjutnya ada iman pada hari. Yang mana? Pengertiannya gimana? Aspeknya apa? Ada. Kemudian ada bisa, ada surga dan neraka. Sekian setelah kita hidup nanti jangan dianggap kita sudah mati
Di dunia ini mati jasadnya saja, tapi roh nyawa kita ini masih hidup selamanya. Ya, kecuali kalau Allah menghendaki manusia hilang, tidak semua. Ya. Tapi bisa mati nggak? Bisa. Ya, malaikat bisa mati kalau Allah menghendaki. Contoh, malaikat Israfil karena tugas Anda sudah selesai, maka lenyaplah. Itulah Allah Maha Kuasa. Kun supaya ya apa yang terjadi terjadi bisa. Baik di kun kodok, jadi kodok. Ya, Allah SWT. Kemudian setelah mati kita dibagikan kebanyakan. Dimintai apa? Tanggung jawabnya. Yang baik, ya. Tentu kalau yang baik balasannya surga. Kalau yang jelek, sok pasti otomatis balasannya. Kemudian setelah dibagikan maka dihisab, dimintai kita. Ya. Ditimbang amal perbuatan baik, buruk. Oh berat yang baik, oke silahkan surga. Berat ya? Jahat, silahkan ganda. Kemudian ada surga dan neraka. Karena mau ke mana? Surga. Sudah ada jalannya, tinggal di jalan saja. Ya. Kadang-kadang aneh, manusia aneh. Pilihnya surga, tapi jalan yang ditempuh adalah jalan ke neraka. Contohnya apa Pak ini? Ada pengajian, ada dangdut, oke. Masih banyak yang ke dangdut, oke. Padahal ditanya, ini jalan kemana? Jalan kemana? Ya pinter, ini ke surga, ini ke neraka. Tapi kok menuju ke jalan? Nah, itulah manusia. Makanya kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga nanti selalu mendapatkan betul. Ya, darinya ada surat Al-Qiyamah. Ketika manusia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang hancur? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu ya, karena hati-hati dengan bagi. Selanjutnya ada iman pada malaikat Allah Subhanahu. Ya. Iman pada siapa? Takdir Allah. Karena bahwa Allah itu sudah membuat takdir kita, sudah tertulis semua. Ya. Usaha apapun kalau tidak ditakdirkan maka tidak akan selesai. Tapi kalau memang sudah ditakdirkan, jalan biasa saja, dia sama juga. Ya. Kita manusia boleh bercita-cita, tapi ingat Allah sebagai benar. Pengalaman kayak ini saya ceritakan. Dulu kita kayak gitu kayak jadi Kopassus, iya, tentara, benar. Jadi kalau ada pawai 17-an itu, pada yang itu hari 17-an itu saya senang yang kamu melihat Kopassus ada dunia rasa selatan. Tapi ternyata Allah menakdirkan saya jadi guru, buat saya nggak bermimpi sama sekali jadi guru. Bahkan pernah saya itu bilang saya benci guru. Tapi kalau Allah sudah menakdirkan, tidak bisa menolak. Ya. Oke. Pengertiannya apa? Yaitu meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah ditentukan oleh Allah dengan takdirnya. Dan aspek takdir yang baik dan buruk adalah bagian dari ketetapan. Ada baik, ada buruk. Kenapa tidak dijadikan semua? Atau buruk semua? Ya, ya agar bisa membedakan ya, ini yang baik ya. Terus manusia itu dasar. Ada berapa ada kaya ada kanan ada. Dia bisa membedakan yang saling membantu, yang kaya membantu yang miskin jangan berharap saja, juga tetap berusaha. Tak boleh, ada yang kaya tetangga saya yakin saja tak boleh, tetap berusaha. Gitu ya. Kemudian semua yang terjadi di dunia ini adalah dengan izin kehendak Allah. Termasuk anak saya tahu, baru yang betul. Itu bukan jatuh dengan sendirinya, tapi atas perintah dan izinnya Allah. Walaupun sudah kering ya, kena angin, kalau Allah belum izinnya kayak jatuh, tidak mau jatuh. Karena pernah pergi ke pantai,
lihat babi yang kayak mau satu tuh enggak? Iya enggak tuh. Kalau dia nikah seharusnya satu. Kenapa? Karena Allah bukan mengizinkan, belum memerintahkan. Nggak tepat aja seperti itu. Jelas ya. Kemudian dalilnya di situ ya. Di sana apa hal? Sesungguhnya kamu menciptakan segala sesuatu menurut manusia seperti ini, sebenarnya. Udah ya seperti itu ya. Jadi sesuai dengan ukuran masing-masing. Oke. Ya, terakhir anak-anak setelah kita melihat materi yang kita sampaikan tadi, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari belajar kita? Yang pertama, yaitu akidah adalah dasar ajaran Islam yang membentuk apa anak? Iman dan cara hidup seseorang muslim. Yang kedua, ada 6 lembaga akidah adalah iman pada Allah dan malaikat, pada Rasul, pada iman dan batin Allah. Yang ketiga, akidah yang benar adalah membimbing umat Islam menuju kehidupan yang selaras. Kemudian anak-anak tujuan dari pembelajaran ini saya sampaikan. Yang pertama itu anak-anak bisa memahami konsep-konsep dasar akidah Islam. Kemudian mengembangkan kesadaran spiritual dan moral, ya, membentuk karakter yang memberdasarkan nilai-nilai akidah. Ya, kemudian meningkatkan diri dan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian caranya anak, nah kita belajar lagi, ya. Apa yang dimaksud dengan iman dalam Islam? Ya, jelas. Oke, pertanyaan dulu. Kemudian selanjutnya kenapa iman penting dalam kehidupan seorang muslim? Ya, silakan. Oke, pertanyaan dulu. Gitu ya, karena kemudian pertanyaan dulu. Apa yang dimaksud dengan akidah iman? Ya, tahu? Akidah iman. Ya, karena dari kita belajar tadi, apa yang dimaksud dengan akidah iman? Ya, Akidah iman adalah yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. oke, thank you. Selanjutnya, sebutkan 6 elemen penting dalam rukun iman. 6 rukun iman. Ya, mari silakan. Elemen penting dalam rukun iman pertama rukun itu adalah iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab Allah, keempat Rasulullah, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang terakhir iman kepada Oke, pertanyaan. Oke,
untuk apa namanya didiskusikan ya, presentasikan. Oke, nanti siapa yang mendiskusikan atau presentasi didiskusikan ya, sudah tidak. Oke, yang sini siapa nanti ya? Oh, oke, silakan. Oke, apabila di atas anak disilakan bisa dipresentasikan dari kelompok utama. Oke. Ya, silakan. Oke, saja. Ya, silakan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Bang dan Najib dan Tommy akan menyampaikan masing-masing kelompok kita tentang definisi tentang kepercayaan. Teman-teman, beriman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Dan yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada kabar dan berat. Untuk pengertiannya, iman kepada Allah sebagai orang yang mengaku agamanya adalah Islam, maka orang tersebut harus meyakini bahwa Allah SWT itu adalah esa dan tiada sekutu baginya. Oke, tepuk tangan dulu. Sekian presentasi dan diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil dari kelompok kami. Yang pertanyaannya adalah peran iman dalam menghadapi tantangan hidup. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, anak-anak, jadi pada kesimpulan hari ini, anak-anak sudah paham ya terkait dengan akidah. Kemudian anak-anak, kesimpulan yang kita pelajari seperti yang tertera di situ ya, anak-anak pada pagi hari ini kesimpulannya seperti itu. Kita simpulkan bersama-sama. Oke. Gimana anak? Belajar hari ini? Menyenangkan? Semangat? Ada motivasi? Oke, tepuk tangan dulu. Sebagai bukti bahwa anak-anak paham belajar hari ini, silakan nanti dikerjakan di rumah bukan dari Pak Edi dan dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Ya, tugasnya gampang sekali. Yaitu silakan cari ayat-ayat di Al-Quran yang berkaitan dengan apa tadi? Akidah. Oke, dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Gitu ya. Marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa membaca